Silakan dimulai ya. Selamat sore pada Pak Barja. Jadi di sini adalah aplikasi jasa sewa pedestrian outdoor dengan studi kasus CP pedestrian outdoor. Lalu di sini ada 4 pokok pembahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan batasan. Ada proses bisnis berjalan dan usulan. Lalu ada IRD use case. Lalu ada kelas diagram. Di sini ada latar belakang, yaitu kenapa aplikasi tersebut dibuat. Aplikasi tersebut dibuat dikarenakan CPP-nya sendiri belum memiliki sistem pembukuan atau pendataan pengadaan barang yang secara terkomputerisasi. Lalu masih menggunakan buku dan cara manual. Jadi mereka belum ada yang terkomputerisasi untuk melakukan pendataan, penyewaan, lalu penerimaan barang. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membantu pegawai dan pemilik untuk mengelola pendataan pengeluaran barang. Lalu ada bagaimana cara membantu pegawai dan pemilik untuk mengelola pendataan barang dari pengadaan sampai penerimaan barang. Lalu ada bagaimana cara mengelola data barang secara terkomputerisasi. Lalu ada bagaimana cara membantu pemilik untuk mendapatkan laporan dari setiap pencatatan pengeluaran barang, pengadaan barang hingga penerimaan barang. Lalu di sini tujuannya adalah satu, membuat fitur pengeluaran barang. Lalu yang kedua, membuat sebuah fitur pengadaan dan penerimaan barang. Lalu yang keempat adalah menyediakan aplikasi berbasis web dalam mengelola data pengadaan barang yang disetujui oleh pemilik terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada menyediakan fitur laporan pengeluaran barang, pengadaan dan penerimaan barang. Lalu ada batasan masalah, ada 3, yaitu aplikasi dikembangkan khusus untuk pengeluaran, pengadaan dan penerimaan barang. Lalu yang kedua adalah aplikasi yang menangani laporan pengeluaran, pengadaan dan penerimaan barang secara periode. Lalu yang ketiga, aplikasi tersebut hanya sampai tahap pengujian, namun sudah diganti dan sudah direvisi menjadi aplikasi tersebut belum memiliki fitur untuk penyewaan. Lalu yang ketiga ada proses bisnis yang berjalan. Di sini dimulai dari admin mencatat pengajuan barang, lalu diteruskan kepada pemilik daftar pengajuan barang tersebut, lalu dilihat oleh pemilik, lalu diteruskan antara menerima atau tidak pengajuan tersebut. Jika diterima, maka pembelian barang akan langsung diteruskan kepada admin, lalu admin akan menerima barang, lalu proses bisnis selesai. Lalu ada proses bisnis usulan, yaitu di mana proses bisnis inventory barang usulan dimulai dari super admin menginputkan pengajuan barang, lalu diteruskan kepada pemilik untuk pemilik melihat catatan pengajuan atau list pengajuan barang tersebut, lalu pemilik memproses dapat menerima pengajuan barang tersebut atau menolak pengajuan barang tersebut. Jika pemilik menyetujui, maka pemilik akan mencairkan dana untuk pembelian barang tersebut dan diteruskan kepada super admin. Super admin menerima dana pembelian tersebut, lalu membeli barang tersebut dan mengupdate data pembelian barang tersebut. Lalu jika inventaris sedang berjaga di toko, maka inventaris akan menerima barang tersebut, lalu memproses update data barang tersebut, dan stok barang tersebut akan terupdate secara otomatis. Lalu di sini ada proses bisnis sewa barang usulan, dimulai dari pelanggan yang menginputkan sewa barang, lalu super admin melihat barang yang akan disewa, lalu Langsung ke demo aplikasi ya. demo aplikasi, Pak. Ya. Baik, Pak. Sini kita demo aplikasi tersebut. Sini ada super admin dengan alur pengajuan barang. Ada juga hak akses, ada user yang menggunakan, lalu ada barang yang tersedia pada perusahaan tersebut dengan ada keterangan harga dan total seluruh barang tersebut serta jumlah barang tersebut dan juga stok barang tersebut tersedia. Ada di situ stok masuk. Stok masuk berarti barang yang baru diterima dari pembelian barang.
stok keluar adalah barang yang disewa dan stok sekarang adalah barang yang tersedia pada gudang tersebut. Di sini ada pengajuan barang. Pengajuan barang tersebut adalah untuk melakukan pembelian barang baru ataupun barang yang ada di stok. Dan pada saat sidang waktu itu sudah direvisi menjadi barang tersedia di stok dan barang belum tersedia di stok. Pada saat itu masih captionnya masih barang lama dan barang baru, telah diubah. Jadi jika barang tersedia di stok itu adalah barang yang ada pada stok gudang. Sini bisa kita lihat ada listnya. Lalu jika barang baru, di sini kita harus masukkan nama barang tersebut. Semisal bantal, kita tambahkan. Lalu kita buat jumlahnya 15. Lalu dengan satuan tesis, terangan bantal kapas. Lalu harga barang tersebut semisal satuannya adalah 10.000, bisa langsung di subtotal akan menjadi 150.000. Lalu kita simpan. Jika barang berhasil disimpan, maka barang tersebut harus di ACC terlebih dahulu oleh pemilik perusahaan tersebut. Kita keluar, lalu kita ke pemilik. Di pemilik juga bisa dia melihat stok barang yang ada. Dia juga bisa melihat barang yang tersedia serta stok barang, dan dia bisa meng-ACC barang yang diajukan untuk dibeli. Seperti halnya barang tersebut, jika kita meng-approve 15 dengan catatan yang bagus, lalu kita pilih status disetujui, bisa ditolak dengan situasi dan kondisi bagaimana keuangan perusahaan tersebut. Jika disetujui, maka langsung diupdate, maka langsung dilakukan aksi bagaimana tanggal berapa akan dibeli. Misal tanggal 28 bulan 9 akan dibeli. Lalu keterangan bantal yang bagus. Lalu disubmit. Ketika sudah disubmit, maka kita akan keluar. Maka proses pembelian itu dilakukan oleh super admin atau inventaris. Jika inventaris sedang berjaga atau super admin sedang berjaga, maka mereka berdua bisa dapat menerima barang tersebut. Kita coba dengan super admin. Super admin menerima barang tersebut pada tanggal pengajuan tersebut pada tanggal 3 bulan 9 tahun 2021. Barang yang diajukan baru pertama kali pada hari itu. Lalu tanggal penerimaannya bisa kita buat seperti tanggal pengajuannya yang 30, lalu diterima dari pemilik, maka stok barang tersebut akan langsung terupdate. Bantal 15. Lalu di sini juga ada fitur sewa. Jadi fitur sewa tersebut kurang kompleks memang, tapi tetap diadakan jika kita menyewa barang tersebut pada hari ini. Menyewa bantal dengan nama penyewa dengan jumlah bantal yang disewa 5, telepon dengan alamat, lalu kita submit, maka ada statusnya disewa hingga dikembalikan, lalu dilakukan aksi. Dan tanggal sewa bisa kita urutkan. Lalu di sini terdapat juga ada laporan, di mana tadi ada laporan pengajuan. Kita bisa pilih periode pada September.
pada tanggal 3 pertama kali sudah diterima 15 barang. Pada bagian penerimaan juga sudah terupdate, dan juga di sini ada laporan penyewaan bagi yang menyewa barang tersebut. Jika belum dikembalikan, masih statusnya disewa. Lalu jika kita kembalikan jika barang tersebut sudah dikembalikan, maka statusnya akan berubah menjadi dikembalikan. Dan di sini juga laporannya juga telah dikembalikan. Mungkin sekian, Pak. Lalu untuk